Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Agustus 2025, tepatnya tanggal 8. Kurang lebih 10 hari lagi kita akan memperingati
hari raya kemerdekaan kita. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semua untuk sama-sama merenungi bagaimana mensikapi nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Tentu sebagai orang yang beriman, terdorong oleh keimanan kita, tidak ada cara lain kecuali kita pandai untuk mensyukurinya. Bukankah seringkali kita mendengar firman Allah di dalam Al-Quran, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kita pandai mensyukuri nikmatnya, la azidannakum, sungguh kami tidak akan sungkan-sungkan untuk menambahnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun jika kita ingkar terhadap nikmat Allah, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku teramat pedih. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala balai, falyakhruj min tahtas samai wal yatlub rabban siwai." Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak sabar atas cobaanku, maka keluarlah dari kolong langitku dan carilah Tuhan selainku. Hadirin rahimakumullah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Termasuk di dalamnya mensyukuri kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mensyukuri nikmat yang pertama dilakukan dengan bil qalbi, dengan hati kita. Bagaimana mensyukuri nikmat dengan hati kita, wujudnya seperti apa? Kata para ulama, bi anta'lama annan ni'ama kullahu minallah, dengan meyakini, dengan menyadari bahwa semua nikmat itu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kemerdekaan yang kita raih ini adalah jerih payah, bukan hanya waktu bahkan nyawa dikorbankan untuk meraih kemerdekaan. Namun ingat, itu hanya sebatas ikhtiar manusia. Pada hakikatnya kemerdekaan adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar di dalam pembukaan undang-undang dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apapun nikmat yang ada pada diri kita, entah yang terasa ataupun yang tidak terasa, pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi kita berangkat ke kantor ini, pulang petang, di akhir bulan atau bahkan di awal bulan kita mendapatkan gaji. Ingat, itu bukan hasil jerih payah kita. Pada hakikatnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita merenungi salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kita, pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hadirin rahimakumullah. Mengetahui, meyakini, mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat juga bil lisan, dengan lisan kita. Bi anta tahaddasa bi nikmatillah, dengan cara kita tahaddus bin nikmah. Bukankah kita seringkali mendengar firman Allah di dalam Al-Quran, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, fahaddis, tahaddus bin ni'mah, menceritakan, mensyiarkan nikmat yang ada pada diri kita. Jangan menghilangkan, jangan ditanya punya uang enggak, tidak, padahal dompetnya tebal. Ketika ditanya punya uang enggak, dia mengatakan tidak, padahal saldo di rekeningnya berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar. Ini tidak tahaddus bin nikmah. Demikian pula ketika kita sekarang terlepas dari penjajahan fisik, bisa hidup leluasa, bisa menjalankan ibadah leluasa, bisa mencari nafkah tanpa adanya gangguan, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan nikmat ini, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tahaddus dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka sombong, tetapi dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita senantiasa baca, senantiasa basah dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Bukankah manusia juga kalau dia memberi kepada kita, kemudian kita bersyukur kepadanya, kemudian kita berterima kasih kepadanya, dia pun akan senang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat termasuk di dalamnya nikmat kemerdekaan adalah bil jawarih, dengan anggota badan kita. Caranya bagaimana? Bi antasrifaha fi taatillah wa takuffa amma la yurdiha, dengan cara memanfaatkan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketaatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah nikmat itu digunakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat kemerdekaan artinya kita mengisinya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kemerdekaan ini untuk kita isi dengan banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang dicegahnya. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya para ulama mengatakan kullu nikmatin la yuqarribuha minallah fahuwa baliyatun. Setiap nikmat yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu adalah musibah, bukan kenikmatan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tentu yang tak kalah pentingnya, mensyukuri nikmat bil jawarih ini adalah mengelola tanah air kita yang begitu luar biasa. Gemah ripah, loh jinawi, bruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah. Tongkat kayu pun bisa jadi tanaman di tanah air ini. Dikelola dengan aturan yang sesuai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mendasar. Jangan sampai tata kelolanya diserahkan kepada akal manusia yang terbatas. Makanya jangan heran kalau kekayaan alam kita yang luar biasa tetapi tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat kita. Kalau kita membaca data dari BPS, lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia masih berada di dalam garis kemiskinan. Apalagi kalau membaca data yang disajikan oleh Bank Dunia, lebih dari itu lagi. Padahal kekayaan kita luar biasa. Profesor Qurtubi saja, pengamat energi Indonesia, mengatakan kalau kekayaan alam itu dikonversi, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini dikonversi ke dalam uang, maka akan ada kurang lebih 200.000 triliun rupiah yang bisa kita nikmati. Sementara hutang kita semakin menggunung, 7.100 triliun rupiah itu adalah hutang kita. Hadirin rahimakumullah, apa yang salah dengan kita ini? Kita sudah merdeka keluar dari penjajahan fisik, jangan sampai kemudian ini melenakkan kita. Tidak digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikelola dengan aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah banyak diingatkan. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kata Allah, sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman, artinya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, Al-Quran itu adalah firman Allah, wattaqau, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan taat syariah, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dicegah, termasuk dalam mengelola negeri ini, maka kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tak akan sungkan-sungkan Allah itu membukakan pintu barokah, baik dari langit ataupun dari bumi. Barokah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Boleh jadi secara kuantitas sedikit, tetapi kalau ada keberkahan menjadi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, manakala pintu keberkahan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun harta kekayaan di mana-mana, namun ketika pintu keberkahan dicabut oleh Allah, maka kesempitan hidup yang dia rasakan. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari pedomanku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adalah Robi bin Amir, seorang panglima Islam utusan Sa'ad bin Waqqas. Ketika dia berhadapan dengan Jenderal Rustum, orang Persia, ditanya, ngapain kamu datang ke sini? Bawa apa? Kemudian Robi bin Amir ini mengatakan, Allahu ibta'asanallahu man sya'a linukhrija min ibadatillah ila ibadatillah. Allah mengutus kami datang ke sini linukhrija man sya'a, untuk mengeluarkan siapapun yang dikehendaki, min ibadatil ibad ila ibadatillah, dari penghambaan kepada sesama manusia supaya semata-mata menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin penting bagi kita. Kemerdekaan hakiki itu adalah manakala kita benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai 80 tahun kita lepas dari penjajahan fisik, tetapi penjajahan-penjajahan yang lain dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum masih menggurita. Selama aturan yang diterapkan tidak sepenuhnya adalah aturan dari Allah, maka selama itu pula akan ada penghambaan kepada sesama manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bukan hanya itu, Robi bin Amir juga mengatakan, untuk apa dia datang kepada Jenderal Rustum itu? Untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia supaya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini adalah bukan hanya poin penting di dalam agama kita, di dalam Islam, tetapi juga misi datangnya Islam adalah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia supaya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita isi hari-hari ini di mana kita diberikan anugerah karunia nikmat oleh Allah berupa kemerdekaan dengan benar-benar taat bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang sudah ada dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah apa yang telah ada pada satu kaum, pada diri kita, kecuali kalau kita mengubahnya diri sendiri. Makanya ini yang penting bagi kita semua untuk terus mensyukuri nikmat. Syukur nikmat itu adalah cara kita untuk mengikat nikmat yang telah ada. Syukur nikmat itu adalah cara kita untuk mengundang nikmat yang belum ada. Syukur nikmat itu dalam rangka idamul mawjud, supaya apa yang ada senantiasa ada, dan supaya yang masih ada, yang belum ada, yang masih diharapkan menjadi datang menghampiri kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, akhirnya marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keteguhan iman, diberikan keistiqomahan untuk bisa senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sisa usia kita sebagai usia-usia terbaik kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapannya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan min buldanil muslimin. Allahumma rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, mohon diluruskan dirapatkan somnya, sok depannya yang dirasa masih kosong tapi isi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imah bisa'liha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila
jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu